Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PM hari ini kita masuk ke perbedasamaan ya. Kenapa Anda pilihnya perbedasamaan, nggak ngikutin buku? Di buku kan harusnya, kalau buku yang ini, itu harusnya itu kan fungsi kuadrat ya. Cuman perbedasamaan itu dia bisa dipakai di persamaan kuadrat, bisa dipakai di fungsi kuadrat, nanti kita pakai juga karena ada D-nya. Jadi Anda memutuskan untuk yang perbedasamaan dulu. Jadi di sini langkah mengerjakan pertidaksamaan ya. Sebenarnya ini buat patokan aja, buat inget habis ini nih gini, habis ini nih gini gitu. Sebenarnya fleksibel caranya mau kayak mana aja. Dan pertidaksamaan itu juga macam-macam ya. Ada yang rasional. Rasional itu yang kayak ada per-pernya. Nanti kalau irasional itu yang ada akar-akar. Terus kalau nanti ada namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Tadi ada pertidaksamaan nanti bentuk nilai mutlak ya. Itu akan ada banyak kayak gini kalau misalnya antum mau catat. Terus Anda mau masuk ke sini dulu ya. Ini sebenarnya Anda menjelaskan langkah-langkah mengerjakan pertidaksamaan rasional. Cuman ini bisa dipakai di mana aja nanti akhirnya ya. Akhirnya bakal dipakai di mana aja. Di irasional bisa, cuman langkah awalnya beda. Cuman pas akhirnya kesini juga intinya. Anda mau jelasin gini. Jika di soal bentuknya itu masih dalam bentuk kayak ginian, fx kurang dari a, fx per gx ditambah hx lebih dari a gitu. Kebayang gak maksudnya? Jadi pertidaksamaan rasional itu apa sih Zah? Pertidaksamaan rasional itu di saat bentuknya udah cantik. Cantik maksudnya di sini adalah gini. Ini fleksibel tandanya, bisa lebih bisa kurang terserah ya. Jadi bentuk cantik itu nggak dalam bentuk ini. Kalau ini kenapa nggak cantik Zah? Karena dia masih ada angka di sini. Jadi kalau angka nggak boleh, harus 0 dia di sininya. Kebayang ya? Terus ini kenapa ini nggak cantik Zah namanya? Karena bentuknya bukan gini doang, karena dia ada tambahannya. Ada tambah hx, jadi ada tambah fungsi lain kan? Ya, bentuknya nggak cuma per. Pokoknya kalau misalnya cantik itu adalah satu di atas, satu di bawah. Kebayang ya? Jadi apa yang harus dilakukan dulu Zah? Kalau misalnya soalnya kayak gini, ini pindah nih A-nya ke sini. Jadi fx min A kurang dari 0. Intinya yang ini harus 0. Terus kalau yang ini, samain dulu penyebutnya. Kenapa? Karena bentuknya masih gak cantik, masih ada plus H. Ya. Terus langkah kedua, tadi kalau ada bentuk kayak gini nih, pokoknya intinya ruas kanan harus 0 nih gitu ya. Terus langkah kedua adalah faktorkan. Nah, langkah keempat, tentukan nilai x-nya. Oh ini dulu, faktorkan. Faktorkan itu ada dua kemungkinan. Ada yang bisa difaktorkan soalnya, ada yang enggak. Kalau misalnya nggak bisa difaktorkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang nggak bisa difaktorkan, atau yang kedua sebenarnya bisa difaktorkan tapi antunnya nggak bisa ngerjain pemfaktorannya. Jadi kalau misalnya menurut Antuna nih soalnya, oh ini nggak bisa difaktorin nih soalnya gitu ya, cari sih D dulu. D itu B kuadrat min 4AC. Jadi cari D-nya. Kalau D-nya kurang dari 0, ternyata pas Antuna cari, ternyata D-nya sama dengan min 3 nih. Nah kalau D-nya sama dengan min 3, udah itu mah udah pasti nggak bisa difaktorin, biarin aja, abaikan. Nanti hitungannya namanya definite, nanti Anda jelasin di soal ya. Itu namanya definite. Kalau D-nya lebih dari 0 bisa difaktorkan, cuma kitanya yang nggak bisa ngerjain. Ada dua kemungkinan, angkanya jelek ya, atau kitanya memang ya nggak kepikiran angkanya berapa. Jadi silakan dipakai rumus ABC. Kalau misalnya memang bisa difaktorkan, tapi kita nggak kepikiran faktornya berapa. Jadi min B plus minus akar D per 2A. Gini. Terus langkah selanjutnya adalah tentukan nilai X. Habis difaktorkan, X-nya berapa sih gitu. Terus langkah selanjutnya, buat garis bilangan. Terus tentukan isi kosong. Udah. Nih, maksud isi kosong itu apa sih Zah? Maksudnya gini. Misalnya Anda punya soal gini, 3x min 2 dengan x plus 1 udah lebih dari sama dengan 0 ya. Ini udah sampai tahap faktor. Ya. Udah sampai tahap faktor, terus ini kan dapat nih 3x min 2 berarti x sama dengan 2 per 3, bingung gak? 3x min 2 berarti x sama dengan 2 per 3. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min gitu ya, tahu ya. X plus 1 berarti x-nya min 1. Udah. Nah ini namanya
isi. Kalau Ana bulat penuh gini namanya isi. Kenapa isi Zah? Karena ada sama dengannya. Ya udah. Sekarang kita lihat contoh yang ini. X min 3 X plus 2. X nya 3 sama X nya min 2. Zah, Ana masih bingung nih. Misalnya naroknya 3 dulu apa min 2 dulu. Kita taruh dari angka yang paling kecil. Yang paling kecil kan min 2 sama 3. Dibanding 3 itu min 2 paling kecil maksudnya ya. Berarti min 2 di sebelah kirinya. Nah ini kenapa kosong nih namanya? Karena gak ada sama dengan soalnya. Kebayang? Nah kita lanjut ke soal yang per. Ada soal per dan dia ada sama dengannya. X nya 1 dari sini, X nya min 3 dari sini, X nya 5 dari sini. Berarti min 3, 1, 5. Zah, ini kan ada sama dengannya. Kenapa ini harusnya kan isi semua tuh kalau dari konsep ini gitu ya. Dari konsep ini kan berarti isi semua. Kenapa sih ini kosong gitu? Karena dia ada di bawah. Kalau di bawah, walaupun soalnya ada sama dengan, dia harus kosong. Nah, terus Zah, misal soalnya nggak ada sama dengan nih Zah. Misalnya nggak ada sama dengannya hilang. Terus berarti ini isi apa kosong? Nah, kalau nggak ada sama dengannya sama konsepnya. Gimana kalau nggak ada sama dengannya? Kosong semua. Berarti ini, kalau soalnya nggak ada sama dengan ini kosong, kosong, kosong. Gitu ya. Nah, ini penjelasan untuk isi kosong. Sekarang Ana mau masuk ke habis isi kosong, biasa kita tentukin tanda. Tentukan tanda plus dan tanda min. Lihat tanda depan X-nya. Mulai dari kanan ya. Lihat tanda depan X. Depan X-nya apa sih di sini? Misalnya Anda punya soal gini, misalnya. Depan X-nya plus. Depan X-nya min. Ini plus, pangkat 3. Hasilnya apa? Plus kan? Plus kali min. Apa hasilnya? Min. Nah, mulai dari kanan. Kanannya ini nih. Kanannya ini. Min plus min. Udah. Min tadi tahu ya dari mana ya? Udah dijelasin kan ya? Kenapa selalu ganti Zah? Misalnya dia nanya, kenapa min plus min? Kenapa nggak min plus gitu misalnya? Karena dia pangkatnya itu ganjil. Jadi kalau pangkatnya berapa? 3. Ini pangkatnya berapa? 1 kan? Jadi kalau misalnya dia pangkatnya ganjil, dia selalu ganti tanda. Karena dia pangkat ganjil. Nah, mungkin nggak Zah? Soalnya misalnya ada pangkat genap nih. Nah, mungkin. Kalau pangkat genap, tanda sebelum angka dan sesudah angka tetap. Apa sih Zah maksudnya misalnya? Kita ke contoh dulu, lihat ya. Misalnya Anda punya soal ini. Nah, X-nya 1, X-nya min 3, dan X-nya 2. X-nya min 3, 1, dan 2. Udah? Ada sama dengan nggak? Ada ya. Berarti isi apa kosong? Ada yang isi, ada yang kosong. Kapan yang kosong? Saat dia di bawah. Di bawah X-nya berapa? 2. Yaudah, Anda buat kosong nih 2. Ini isi. Udah. Abis nentuin isi kosong apa langkahnya? Coba lihat, isi kosong langkahnya adalah tentukan tanda plus dan tanda min. Lihat depan X-nya. Depan X-nya plus. Plus pangkat 2 berarti plus. Ini plus. Ini plus. Oh, berarti plus kali plus. Plus ya. Bagi plus. Plus. Oh, berarti dari kanan plus nih. Plus. Udah. Hati-hati lihat. Di sini ada pangkat apa? Genap. Pangkat genapnya berapa? 2 kan ya? Di mana? Di 1. Anda bulatin 1. Kenapa harus dibulatin Zah? Biar nggak lupa. Ya, biar nggak lupa. 1 ini genap loh. Jadi kalau misalnya Anda bulatin, ada angka yang Anda bulatin, berarti Anda harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Hati-hatinya adalah tanda sebelum dia dan sesudah dia harus sama. Gitu ya. Jadi ini kenapa tadi plus? Karena depan X-nya plus kan? Plus. Ini Anda bulatin nggak? Enggak. Oh, berarti kalau nggak Anda bulatin berarti boleh ganti. Jadi plus ganti jadi min. Anda bulatin nggak? Bulatin kan? Berarti kalau bulatin hati-hati. Hati-hati itu tandanya nggak berubah. Min jadi min aja. Dibulatin? Enggak. Berarti berubah jadi plus gitu. Kurang dari. Kalau kurang dari ambil tanda yang negatif. Nanti di sini ya. Gitu deh. Ya, paham ya? Lanjut ke langkah selanjutnya. Yang ke-8, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, ambil tanda positif. Ambil daerah positif atau ambil tanda positif. Kalau kurang dari, ambil tanda negatif. Gitu ya. Karena ini soalnya kurang dari, berarti ambil daerah yang ini. Nah, gitu ya. Untuk materi,
Sampai di sini. Nanti untuk yang part kedua kita ke contoh soal ya. Materinya silakan dicatat. Insya Allah ini penting soalnya. Jangan nunda mencatat ya.